Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali pada hari ini kita melanjutkan pembahasan kita yang ada di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala telah diberikan kemudahan untuk membacanya dan memahaminya, dan mudah-mudahan juga diberikan kemudahan untuk mengamalkannya, terutama kepada santri kami Pondok Pesantren Matlaul Anwar. Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, memberikan kemauan yang sangat untuk tetap konsisten di dalam melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah, sehingga Rasulullah hadir di setiap langkah kehidupan dan memberikan syafaat di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Wa qad qalu man lam yasbir ala dhulli ta'allumi baqiya umurahu fi amayatil jahalati. Sungguh para ulama telah berkata, man lam yasbir, barang siapa yang tidak sabar, ala dhulli ta'allumi, terhadap kehinaan belajar, baqiya umurahu, maka di sisa umurnya, fi amayatil jahalati, dia akan berada dalam kesesatan, kebodohan. Nah, jadi di dalam proses kita belajar ini harus betul-betul melaksanakan apa yang telah menjadi aturan daripada pondok pesantren yang dibuat oleh pimpinan pesantren dan para guru atau para asatid yang ada di dalam pesantren tersebut. Begitu juga di majelis-majelis ilmu, di sekolah-sekolah, baik yang formal maupun yang swasta, maka sikap seorang murid terhadap guru haruslah rendah hati, haruslah menghinakan diri. Jangan sampai di dalam pendidikan ada rasa sombong, ada rasa lebih baik, ada rasa lebih bisa daripada guru yang mengajarkan suatu bidang ilmu kepada kita. Karena ketika ada kesombongan di dalam diri kita, maka ilmu tersebut tidak akan bisa kita dapatkan keberkahannya. Mungkin akal kita mampu mencerna, memahami ilmu tersebut, tetapi keberkahan ketika dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mampu untuk dapat mengamalkan ilmu itu. Maka jadilah ilmu itu bukan sebagai penolong di dalam kehidupan kita, bukan sebagai sarana mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi
semakin bertambah ilmu, semakin jauh daripada Allah. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zada ilmahu wa lam yazdad amaluhu, lam yuqarrib ila Allah illa bu'dan." Barang siapa yang bertambah ilmunya namun amalnya tidak bertambah, amal kebaikannya tidak bertambah, ilmu yang dia pelajari itu bukan menyebabkan dia semakin dekat kepada Allah, illa bu'dan, kecuali semakin jauh. Hati-hati. Oleh karena itu, kita di dalam proses menuntut ilmu tersebut, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, harus bersabar terhadap kehinaan belajar. Ya, harus bersabar, diperintahkan oleh guru, dimarah oleh guru, dihukum oleh guru, diberikan tugas yang begitu banyak, hafalan yang begitu banyak, bersabar. Namun ketika kita di luar batas kemampuan kita, dengan adab, dengan penuh sopan santun, kita menghaturkan diri kepada guru untuk menjelaskan kondisi kita, agar sang guru memahami keadaan kita dan tidak memberi beban yang begitu berat kepada kita semua. Bukan di belakang guru lalu ngomel, lalu menghibah, lalu mencela, bahkan memaki guru. Bukan seperti itu sikap kita seorang pelajar, seorang murid. Tetapi dengan ridho, dengan rela, apa yang telah diajar, apa yang telah dilakukan oleh guru kita, selama itu tidak keluar dari batasan-batasan yang telah ditentukan oleh Allah, maka kita harus lapang dada terhadap apa yang menjadi keputusan, menjadi ketentuan, menjadi peraturan yang telah ditetapkan kepada kita sebagai seorang murid atau sebagai seorang santri. Kalau itu kita tidak lakukan, kita menjadi seorang pembangkang, kita menjadi seorang yang suka mencela, kita menjadi orang yang besar diri, maka apa kata para ulama? Baqiya umrahu fi amayatil jahalati, maka tersisalah umurnya berada dalam kesesatan dan kebodohan. Tidak bakalan dia betah belajar. Kemudian kata para ulama, wa man sabara alaihi ala amruhu ila izzil akhirati wad dunya. Dan barang siapa yang bersabar atasnya, atas kehinaan belajar tadi, maka akan kembali urusan kesabaran dirinya itu kepada kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat. Jadi ketika dia bersabar belajar, ya, kemudian dia ikut aturannya, kemudian dia tanggung kepedihannya, malamnya tidurnya tidak enak, siangnya makannya tidak enak, kemudian kadang-kadang pergaulannya juga dengan teman yang tidak kita sama visi dan misinya, pemikirannya. Kita sabar, kita tanggung itu semua, maka kesabaran itu akan kembali kepada kita dalam bentuk kemuliaan dunia dan akhirat. Di dunia kita dapatkan pemahaman ilmu, kemudian kita dapatkan apa? Kemampuan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Sehingga hal-hal yang seperti itulah yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman atau orang-orang yang berilmu. Wa minhu, dan di antara mengenai hal itu, al-atharu, ada athar al-masyhuru yang terkenal, Ani bin Abbasin, dari Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, yaitu Abdullah dan Abbas.
Zalaltu taliban fa'azaztu matluban. Apa kata Abdullah bin Abbas? Saya hina sebagai pelajar, lalu saya mulia sebagai pengajar. Menjadi santri disuruh A, B, C, disuruh ke sana kemari, diperintahkan begini begitu, taat, tidak membantah. Bukan hanya santri, kepada seluruh masyarakat yang memiliki guru. Guru di dalam mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala di majlis-majlis ilmu, baik itu kajian ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu tauhid dan lain sebagainya. Nah, ketika kita merasa diri kita menjadi seorang murid dari guru tersebut, maka cintailah guru itu, bersikaplah dengan guru tersebut dengan sikap yang penuh dengan penghormatan. Hinakan diri kita, rendahkan diri kita, walaupun mungkin kita seorang murid ini adalah seorang yang pejabat tinggi, punya harta yang banyak, terhormat di kantor kita, tetapi ketika kita di hadapan guru, at-tilmidz kal mayyit inda asatidhihim. Seorang murid itu seharusnya, kata Imam Syafi'i, seperti mayit di hadapan gurunya. Diarahkan gurunya kemanapun, mayit itu tidak akan pernah melawan. Dia akan ikut. Catatannya, selama masih dalam batas yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan di luar batas yang telah ditentukan oleh Allah. Jadi, waqad ahsana man qala, sungguh indah penyair yang berkata, man lam yadhuq ta'ma madallati sa'atan qata'a az-zamana bi asrihi madlulan. Siapa saja yang tidak pernah mengecap rasa kehinaan sesaat pun, maka ia menempuh masa hidupnya seluruhnya dalam kondisi terhina. Ada pepatah kita yang mengatakan, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, baru senang-senang, nah kemudian. Nah, jadi begitulah kondisi kita dalam menuntut ilmu. Kondisi yang prihatin, kondisi yang lelah, kondisi yang sulit, kondisi yang ngantuk, kondisi yang penuh dengan pengorbanan, kondisi yang mungkin tidak lepas dari derayan air mata, kondisi-kondisi rendah kehinaan. Kita jalani, kita bersabar, kita berjuang di jalannya, fa insyaallah, seperti apa yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Abbas, aku hina pada saat aku belajar, tetapi aku mulia pada saat aku mengajar. Artinya apa? Nah, ketika menuntut ilmu betul-betul dengan ketundukannya, nah sehingga ketika dia menjadi seorang guru, seorang pengajar, dia akan dimuliakan oleh murid-muridnya, oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Walaupun kembali kepada apa yang telah kita pelajari di dalam bab ikhlas, seorang guru tidak boleh berharap disanjung, dimuliakan, diagungkan. Tidak boleh berharap. Tidak boleh ada harapan di dalam hati seorang guru ingin disanjung, ingin dimuliakan, ingin diagungkan oleh sang murid. Seorang guru di dalam hatinya harus tertanam, tertancap kuat apa yang dia lakukan semata-mata ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mencari kedudukan dan lain sebagainya. Nah, ini saja mungkin sedikit dari pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini kemudian diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat memahaminya, terlebih kita mampu untuk mengamalkannya. Yang sedikit akan menjadi banyak,
akan berkembang disebabkan kebaikan-kebaikan yang tulus yang ada di dalam hati kita. Hadanallahu wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.